emang kalau dari segi itu gue setuju karena memang bisa naikin taraf berpikir orang Indonesia. Di RU penyiaran ini itu mengatur tentang jurnalistik juga. Jadi jurnalis itu harus patuh kepada P3 SIS. Nah, kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa mau digiring ke arah komunisme, ya mungkin gitu kan. Seurgen apa undang-undang ini? Gitu. Sampai-sampai mau disahkan. Ada yang lebih urgent lah daripada undang-undang ini ya, seperti ya undang-undang korupsi lah itu ya. Hukumannya lebih beratkan, dimiskinkan atau dikucilkan. Mungkin dengan undang-undang ini membungkam kita mengkritik para koruptor kayaknya. Ada kabar duka, bro. Hah? Kabar duka apaan? Enggak juga sih. Benar. Serius. Ada yang mana yang seriusnya, yang duka yang enggak? Ya dua-duanya serius sebenarnya. Oh, serius. Emang gimana, Bro? Ya, kabar dukanya gini. Itu RUU penyiaran itu sekarang diperluas, Bro. RUU penyiaran. Gimana tuh? Lu tahu kan? Pernah sempat dengar gue. Gimana tuh? Itu lagi rame tuh dibahas di ya para konten kreator lah lagi bahas itulah. Kita juga konten kreator kan? Enggak gitu. Sama orang-orang gabut aja gitu. So-soan. Iya. Gimana lanjut. Nah, itu kan RUU penyiaran itu kan sekarang diperluas, Bro. Jadi, ya kan tadinya itu kan KPI. Itu cuman hanya mengatur itu hanya sebatas penyiaran radio dan televisi saja awalnya itu. Terus sekarang RUU ini akan diperluas untuk para bukan para sih ya, tapi untuk platform-platform yang lainnya. Emang gimana, Bro? Seperti jadi ini sebelum lanjut ke sana ya. Jadi RUU penyiaran ini niatnya diperluas itu kabar terakhirnya itu ada di tahun 2020. Mau digodok itu, cuman gak tahu kenapa lalu dia hilang gitu. Nggak ada kabar lagi. Tahu-tahu muncul pas kemarin 2 Oktober tahun 2023 gitu. Iya, tahu-tahu sekarang mau disahkan gitu. Jadi si penggodokan RUU ini tiba-tiba aja gitu, nggak ada kabar burung sama sekali gitu. Jadi kalau diibaratkan itu secara sembunyi-sembunyi gitu. Oh, jadi diam-diam digodok, tahu-tahu sekarang udah bahkan langsung disahin. Ya gitu. Nah terus yang bikin tadi yang kata lo kabar duka gitu kan? Itu kabar duka maksudnya gimana tuh? Jadi mulai ya kabar luka terus enggak juga sih, ya ada dampak positifnya juga kan. Karena ya diperluasnya RUU penyiaran ini gitu kan, pengaturan sensor KPI itu jadi meluas lah gitu kan. Contohnya kan perluas yang tadinya sebatas siaran TV sama radio dan yang sebagainya yang serentak gitu ya, yang ditayangkan secara bersamaan gitu ya, seperti TV dan radio gitu. Sekarang menjelas ke platform digital ya, kata seperti OTT lah gitu ya, Netflix dan sebagainya, mungkin ya nanti YouTube, TikTok dan sebagainya juga mungkin ya dibatasi juga gitu kan, diatur juga gitu ya. Mungkin ada, menurut gue sih ada positifnya juga kan di sana kan, mungkin ya banyak lah konten-konten sekarang yang memang ya perlu sensor ya gitu kan. Lanjut. Ya perlu sensor kan di sana diatur bahwa diatur bahwa tidak bolehnya ada kekerasan. Terus ya penyiaran itu tidak boleh ada kekerasan, minuman alkohol, narkotika, apalagi rokok ini semua. Lanjut dulu mumpung belum sah. Terus
Ada lagi nggak? Terus unsur mistis bro, itu gak boleh. Jadi nanti mah Joko Anwar gak akan laku lagi kayaknya. Berarti adegan ngomong nggak bisa dipakai. Gak bisa dibaku pakai nanti. Lupa itu andalan gue. Macan. Kemudian bisa jadi macan. Nggak bisa dipakai lagi berarti ya. Gak bisa lagi itu. Jadi ya ada adegan yang berunsur mistis lah itu gak boleh gitu. Mungkin ya ada positifnya juga kan gitu. Oke lah, yang tadi gitu kan. Oke, gue juga sih sempat denger yang itu kan. Oke lah, mungkin kalau dari segi kayak apa tadi alkohol, terus narkotika, porno aksi, pornografi. Oke lah, buat gue sih masuk akal gitu kan. Ya karena kan oke lah katakan gini lah. Di kita gitu kan meskipun udah ada yang namanya batasan umur, menurut gue sih itu kayaknya nggak berlaku bro. Maksudnya gini loh, kan kita login game, terlogin YouTube, itu kan platform digital lah kan? Itu kan pakai TikTok dan lain-lain, itu kan pakai akun yang memang kita bisa bebas ngisi umur kita kan? Iya, bener nggak? Iya benar. Bisa aja gini loh, sorry, katakan porno lah gitu kan. Itu kan ketika kita ya kan biasanya itu kalau nggak salah ditanyanya kan bisa itu suka ada batasan umur, mau itu tontonan yang kekerasan dan lain-lain gitu kan, porno aksi dan lain-lain. Usia Anda lebih dari 18 atau enggak yang gitu kan. Kalau itu kan juga simpel, tinggal yes beres, para umur itu baru 5 tahun mungkin 7 tahun gitu kan. Ya cuman mungkin gue kalau dari segi itu gue sih lebih ngedukung ya kalau seperti yang tadi kan, apa namanya, bukan kekerasan, yang tadi itu yang pertama itu alkohol, narkotika, terus sama yang rokok, sama itu juga yang mistis sama porno aksi pornografi. Oke lah gitu ya, kan, karena memang gitu. Itu benar-benar gak mendidik, plus memang dari segi gak mendidik plus dari segi emang bukan pendidikan gitu, bukan pendidik, gabut aja ini apa yang tadi teh memang gak mendidik, plus memang tadi memang gak berlaku juga sih kalau di negara kita kan segi pembatasan umur. Iya, cuman kalau yang gue tangkap itu yang gue agak gimana gitu ya, terkait yang harus terkait kekerasan. Bayangin gitu kan, Spiderman gitu kan, dia kan adegannya itu gak mungkin loh Spiderman itu doang. Nice. Iya, cuma keluar jaring aja gitu, udah Gak ada tempur sama si Goblin, sama si Dokter Octopus gitu kan, sama si Garing ya. Cepot, mending lah. Lo kebayang nggak Justice League, ada Superman, ada Batman. Adegan cuman ngobrol doang, pakai sempak itu juga disensor. Fuck you! I didn't just inherit my abilities from a different fucking atmosphere. This air makes me strong. You fucking nerd with your nerd hair. Batman, Superman, I saw the bat signal. What's going on? Commissioner Gordon. Itu film gimana gitu loh. Maksud gue, ya oke, mungkin unsur kekerasan memang nggak baik juga. Iya. Cuman kan kalau film action nih, nggak mungkin juga loh. Iya. Belum MMA, silat, ya dan sebagainya. banyak lagi loh, karate gitu kan. Memang itu menunjukkan ya memang itu bisa pentas seni, bisa juga kalau pertandingan kan itu benar-benar tarung. Iya kan, nanti kan Yayan Ruhian sama itu siapa tuh ikan laku itu. Tapi itu nggak lupa lagi ya. Oh situlah pokoknya mah yang di film The Raid kan. Atau gak bakal naik atau aktor Indonesia bro ya, terutama tadi yang Joko Anwar. Iko Uwais, terutama tadi Joko Anwar, kasihan bro. Bahkan ya dia kan sutradara yang udah yang kita semua udah tahu dia itu memang legend di bidang film horor. Ya meskipun ya gue bukan permistisan sebenarnya, tapi horor itu. Kalau misalnya Samsudin itu. Kalau itu gue setuju, beda tuh. Masa banyak ngomong, keluarin ilmu kamu kalau kamu punya. Kalau yang mistis oke, tapi
Tapi kan ya balik lagi, yang namanya horor pasti ada mistis lah. Gak mungkin horor nggak mengandung mistis. Iya. Sedangkan kan ya balik lagi, kalau mungkin kalau dari sudut pandang lain memang gue juga setuju terkait yang mistis itu benar lah, emang nggak penting banget. Iya. Tapi ketika memang kalau sekedar hiburan, bukan buat unsur penipuan, itu kan agak gimana. Terus juga menurut gue nih, itu bisa naikin taraf berpikir orang-orang Indonesia, itu kan dimana yang mayoritas lebih takut mistis daripada efek yang memang nyata. Buang sampah, katakan kayak ke gunung jangan buang sampah karena ada kuntilanak, Ada genderuwo, ada genderuwo, ada pocong merah, Padahal- gitu kan. Lama ya itu kan rusak polusi alam, kan gitu. kan lain. cemaran. Ya emang kalau dari segi itu gue setuju karena memang bisa naikin taraf berpikir orang Indonesia. Tapi kalau yang lainnya kan agak gimana gitu bro. Ngomong dunia ini lo kok nih gara-gara tema masalah lo kok nih. Takut nggak mau didik. Ya gitu bro. Jadi ya itu sebenarnya ya banyak dampak positifnya ada gitu. Cuman ini nih yang memang harus digarisbawahi. Ternyata si RU penyiaran ini itu mengatur tentang jurnalistik juga. Gimana tuh? Jadi jurnalis itu harus patuh kepada P3 SIS. Dimana sedangkan jurnalis itu kan harusnya patuh pada kode etik jurnalis. Itu juga kan skalanya global kan. Iya, kan itu harus dinaungi oleh Dewan Jurnalis kan langsung ada kan. Sedangkan kan ini KPU juga kan di sini KPI gitu. KPI bukan KPI. Komisi Persensoran Umum. Penyiaran umum. Nanti jadi umum kayaknya Pak, bukan Indonesia lagi gitu. Jadi ikut KPI juga, jadi ikut campur juga di sini nih gitu. Sedangkan ya oke lah kalau Dewan Jurnalis dengan sumber daya manusianya, SDM-nya itu kan ya mereka ya kompeten lah di bidangnya gitu. Sedangkan kan ya kita lihat lah di KPI itu ya SpongeBob aja disensor. ya maksudnya yang menurut banyak orang juga gitu yang kritik bahwa ya nggak ngerti juga mereka tentang masalah jurnalis gitu. Kurang kok ya, bukan nggak kompeten, kurang kompeten juga gitu Ya. kayaknya. Mungkin emang nggak nyambung juga gitu kan antar jurnalis sama penyiar, tapi gue kurang tahu juga sih. Cuman ya kebayang gitu kan kalau segala disensor. Gue juga pernah dapat kabar, ada dengar berita nih gitu kan, termasuk juga terkait masalah pengkritikan ke pemerintah kalau nggak salah. Iya itu jadi kan? Jadi riskannya itu jadi ya itu kabar dukanya di sana gitu kan, dimana ya ketika kritik kita sebagai masyarakat gitu atau kebebasan berpendapat kita sebagai masyarakat yang harusnya berdemokratis kan gitu. Yang Itu hak berpendapat itu iya. kan. Itu kayak mau dibatasi dengan RUU ini. Sedangkan kan ya balik lagi yang tadi kan, yang namanya jurnalis kan itu kalau nggak salah nih kan, mereka itu orang yang harus netral. Iya. Karena gini lah, saking profesionalnya mereka, bahkan ketika pas perang, kemudian ya pas perang itu kan ada korban, mereka nggak bisa nolong. Iya. Gue juga pernah nonton di kayak wildlife gitu kan, dimana ada bayi beruang kutu kedinginan, dia mau mati ya nggak bisa nolong. Iya. Karena kan ada kode etik itu. Iya. Nah, kalau kebayang itu kan mereka yang harusnya netral sekarang harus diatur sama undang-undang yang memang ketika dibutuhkan, kan maksudnya netral kan menyampaikan berita apa adanya tanpa ditunggangi pihak manapun, dengan data yang begitu seakurat mungkin dan seobjektif mungkin gitu kan. Sekarang maksudnya para jurnalis itu kan yang harusnya netral, kemudian melaporkan berita apa adanya tanpa ditunggangi apapun, dikekang tidak boleh mengkritisi atau memberikan berita ke masyarakat terkait kritik terhadap kinerja pemerintah. Gitu. Iya gitu. Oke lah kalau dalam ya katakanlah KPI ini ya
ngerti lah gitu kan, bersikap netral juga oke lah gitu. Tapi kan ada besar kemungkinan kan di sini ada beberapa kemungkinan dan besar kemungkinan kan, seperti jurnalisnya kabar jurnalis ini kan bisa juga kan nanti dipotong lagi atau dijegal lagi atau dibungkam lagi kan gitu. Dan nanti kejadian lagi kasus kayak tahun tahun-tahun pas zaman orde baru kan. Bener nggak? Iya, justru kayaknya mau Indonesia ini pengen mengulang orde baru ini kayaknya, orde baru part 2 kayaknya. Orde baru part 2 atau mungkin pengen kayak Korut ya, mungkin juga atau Cina yang dimana negaranya sama-sama menganut demokrasi tapi berbasis pada komunisme. Ya mungkin juga kan gitu. Ya, masa iya kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa mau digiring ke arah komunisme? Ya mungkin gitu kan ya. Soalnya kan di Korut sama di Cina juga kurang lebih terkait masalah media kan benar-benar dibatasi sekali bahkan sampai ke dibungkam. Iya, seperti ya itu menurut gue ya menurut gue gitu, kalau memang pemerintah mau jujur gitu kan, ya, mau jujur lah pemerintahnya ya, kalau memang terbuka dan jujur ya udah, kita itu bukan negara demokrasi sekarang. Terus Pancasila itu sudah tidak ada sekarang, sudah tidak berlaku. Mungkin ya masyarakat juga lebih menerima seperti itu daripada merumuskan undang-undang seolah-olah kita itu bilang demokrasi, seolah-olah undang-undang itu membungkam demokrasi itu ya Bu. Mungkin lebih fair, lebih terbuka, lebih masyarakat pasti lebih menerima lah ketika memang ya, jujur lah gitu. Cuman yang gue pikirin gitu ya, kok sorry terkait masalah penayangan memang ini juga ada pengaruhnya ke kepribadian, pemikiran, pemahaman masyarakat. Tapi menurut gue nih, sebagai masyarakat yang membayar pajak, justru yang harus benar-benar digodok, benar-benar diperhatiin itu gitu kan, justru terkait masalah pemerintahan yang korup. Nah itu dia. Terus ya sorry ya, masuknya perusahaan asing dan lain-lain yang memang justru ya gak sedikit gara-gara perusahaan asing mungkin ada beberapa orang yang dapat dampak positif, tapi mayoritas justru mendapat dampak negatif. Ya, apalagi korup. Iya gitu, apalagi korupsi. Justru itu menurut gua itu seurgent apa undang-undang ini gitu. Sampai mau disahkan dan digodok untuk disahkan gitu kan. Sedangkan ya ada yang lebih urgent lah daripada undang-undang ini ya, seperti ya undang-undang korupsi lah itu ya. Hukumannya lebih beratkan, dimiskinkan atau dikucilkan oleh masyarakat atau lain sebagainya. Itu kan itu yang berurgen menurut gue. Apa mungkin dengan undang-undang ini membungkam kita mengkritik para koruptor kayaknya. Sepertinya gitu bro. Ya udahlah ya, pokoknya bravo koruptor. Jaya Jaya Wijaya.